Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas UAS makalah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi bertema intellectual property. Di sini saya ingin memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Ali Iqbal, saya sendiri. Kemudian ada Habib Mustafa. Selanjutnya ada Nafisa Maulina Faradewi, dan yang terakhir ada Diah Meliana Pratewi. Latar belakang. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat perkembangannya. Melalui internet, apapun bisa dilakukan dengan menggunakan internet. Segi positif dari internet ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Seiring dengan perkembangannya, teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan melalui internet yang disebut dengan cybercrime. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini adalah memenuhi salah satu tugas mata kuliah etik. Kedua, menambah wawasan tentang cybercrime khususnya tentang intellectual property. Landasan teori. Cybercrime merupakan gabungan dari dua kata dari bahasa Inggris, yaitu cyber yang bermakna dunia maya dan crime yang bermakna kriminal atau perbuatan yang melanggar norma. Namun istilah cybercrime menurut Crime Research didefinisikan sebagai suatu tindakan kriminal yang dilakukan melalui media internet, melalui komputer, dan dapat mempengaruhi keadaan peralatan komputer maupun si pemakai yang dituju. Dari definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa cybercrime merupakan sebuah tindakan yang dianggap merugikan orang lain. Landasan teori. Perkembangan teknologi yang pesat pada zaman ini membuat berbagai kegiatan yang tergolong cybercrime makin marak dan tak terkendali. Oleh karenanya, pemerintah membuat suatu aturan yang disebut dengan cyberlaw. Cyberlaw menurut Sunarto adalah upaya untuk melindungi secara hukum yang berkaitan dengan dunia maya atau internet. Tujuan dari dibentuknya cyberlaw sendiri menurut Sunarto adalah ada 3. Yang pertama, melindungi data pribadi. Yang kedua, menjamin kepastian hukum. Yang ketiga, mengatur tindak pidana cybercrime. Selanjutnya yaitu contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu terdiri dari 3. Yang pertama, peniruan tampilan website secara ilegal atau tulisan sebuah website tanpa mencantumkan sumber. Yang kedua, mengunggah atau mengunduh lagu, video, foto secara ilegal tanpa hak. Yang terakhir, mengunduh software berbayar di suatu situs dan memperengadakannya dalam bentuk CD-ROM untuk diperjualbelikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Mustafa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Penanggulangan pelanggaran hak cipta atau intellectual property. Adanya badan atau fungsi organisasi yang melakukan koordinasi program kepatuhan untuk IP, misal komite kepatuhan di tingkat direksi yang kemungkinan dapat dirangkap oleh komite manajemen risiko mereka. Adanya asesmen atau audit terhadap efektivitas kepatuhan IP mencakupi kebijakan dan prosedur, manual, pendidikan dan pelatihan, peninjauan berkala, dan evaluasi serta penanganan perubahan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan peraturan dan regulasi yang terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penutup dan isiannya adalah kesimpulan dari presentasi kami adalah pada dasarnya cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan
sistem informasi itu sendiri juga sistem komunikasi yang merupakan sarana penyampaian pertukaran informasi kepada pihak lainnya, seperti salah satunya intellectual property yang merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Saran dari hal tersebut adalah berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka kita perlu adanya upaya untuk pencegahannya dengan cara penegakan hukum yang tepat, dan perlu suatu negara tersebut memiliki suatu perangkat untuk melawan dan mengendalikan kejahatan dunia maya. Selain itu, cybercrime adalah bentuk kejahatan yang mesti kita hindari atau diberantas dengan tuntas supaya tidak terjadi berulang-ulang. Sekian dari saya, terima kasih.